warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Kiai Haji Falah selaku Sekjen Jatmi. Saya ingin mohon penjelasannya mengenai apa itu Jatmi. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang bagus yang mesti harus saya jawab. Apa itu Jatmi? Jatmi itu singkatan dari Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia. Orang pengamal thariqah di Indonesia itu mungkin mengenal ada Jatmi, juga ada Jatman. Sebenarnya kalau kembali ke sejarah, antara Jatmi dan Jatman itu awalnya induknya sama. Berdiri pada 10 Oktober 1957 di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Tokoh-tokohnya yang hadir pada saat itu ada Mbah Kiai Muslim Meranggen, Mbah Kiai Hudori Tegalrejo, Mbah Kiai Nabi Berjan, Mbah Kiai Bedowi Rembang, Mbah Kiai Romli, Mbah Kiai Dr. Mustain Romli yang kala itu masih agak muda. Ada Kiai Abdurrahman Maksum dari Bumiayu, ada juga Mbah Kiai kalau yang Bumiayu bukan Abdurrahman, mohon maaf, Mbah Kiai Abu Nur Jazuli, dan Kiai Abdurrahman Maksum itu aslinya dari Indramayu yang tinggal di Jakarta. Jadi begitu ceritanya. Cuman akhirnya pada saat Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah yang tidak ada An-Nahdliyah, tidak ada Indonesia, pada kepemimpinan tahun 1968 yang dipimpin oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Mustain Romli, ya, itu kira-kira pada kepemimpinan tahun 1975, Dr. Kiai Haji Mustain Romli punya pandangan kira-kira begini, bahwa para pengamal thariqah itu harus ikut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Tidak boleh ada di luar sistem dan tidak boleh bugot, artinya melawan negara. Bahkan punya intuisi beliau itu yang luar biasa bahwa Pak Harto itu akan menjadi presiden yang lama, padahal pada saat tahun 70-an itu Pak Harto baru menjadi presiden. Dan itu intuisinya benar, Pak Harto memimpin sampai 98, bahkan Orde Baru itu akan memimpin negara ini lama. Buktinya ya baru lengser atau baru bubar pemerintahan Orde Baru ya tahun 98 itu. Ini intuisi yang tajam oleh Mbah Kiai Mustain Romli. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang sikap Pak Harto. Pak Harto itu tidak boleh kita melakukan perlawanan. Kalau kita melawan akan dihabisi oleh pemerintahan Pak Harto pada saat itu. Maka pada Muktamar Pengamal Thariqah tahun 1975 di Madiun, Muktamar kelima, Kiai Mustain Romli mendeklarasikan yang tadinya tidak ada kata Indonesia maupun An-Nahdliyah berubah menjadi Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia yang secara politik mendukung pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Golkar, dan mendukung Pak Harto sebagai presiden. Maka disitulah ada kata-kata Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia tahun 75. Nah, sahabat-sahabat pengamal thariqah, para kiai pengamal thariqah yang yang NU yang lainnya pada saat itu sebenarnya mayoritas NU atau semuanya NU. Tidak senang ketika Mbah Kiai Mustain Romli itu punya sikap politik yang mendukung Golkar atau pemerintahan Orde Baru. Maka lalu berdiri Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah yang secara politik afiliasi politiknya ke P3, dideklarasikan pada Muktamar NU, Muktamar yang ke-23 atau berapa, tahun 1979 di Kota Semarang. Itu cerita Jatmi ya, kita khususnya Jatmi ya, atau Jatmi dengan Jatman. Induknya sama yang kemudian berbeda. Tetapi Jatmi saat ini semenjak reformasi sudah independen, netral, tidak afiliasi politik kemanapun. Tidak menginduk kepada NU atau menginduk kepada ormas manapun. Jadi kita ini memang sekarang sudah bebas, netral, independen, berdiri sendiri, punya legalitas lengkap, legal, formal, dan berbadan hukum. Saya kira gitu udah. Ya, baik.
dalam hal regenerasi para ulama ini kan tentu organisasi ini kan butuh muktamar ya apa? Untuk regenerasi. Regenerasi. Saya dengar itu katanya dalam waktu dekat ini mau diadakan muktamar. Betul begitu Bapak Kiai Falah. Wih, Mohon luar biasa. Rupa-rupanya sudah gaung muktamar Jatmi. Ini kebetulan muktamar yang ke-12. Muktamarnya sudah dipastikan sesuai jadwal tanggal 26 sampai 28 Juni tahun ini, bertempat di pesantren Al-Madani di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan pengasuhnya itu Al-Mursyid Profesor Kiai Haji Muhammad Tauhid Al-Mursyid. Jadi tempatnya di situ, dan muktamar ini merupakan muktamar yang ke-12, dan ini sudah merupakan hasil keputusan daripada Rapimnas atau Rapat Pimpinan Nasional Jamiah Liturqoh Muktabar Indonesia di Islamic Center Jakarta pada tahun lalu. Jadi ini sudah keputusan Rapimnas yang tidak bisa dirubah, diganggu lagi, kecuali yang harus dilaksanakan pada tahun ini atau jadwal yang sudah ditetapkan itu. Itu udah, oke? bagaimana dengan persiapannya Pak Kiai? Mohon tambahannya nih, persiapan muktamar. Oh, kebetulan memang kalau dihitung mulai hari ini berarti muktamar Jatmi itu kurang dari 2 minggu, berarti kira-kira 10-11 hari. Persiapannya saya kira sudah, kalau kita bilang 80% lah. Pertama, persiapan di tempat acara arena di pesantren. Hari ini sudah kelihatan semarak, udah dipasang umbul-umbul, dipasang bendera, ucapan selamat datang dan sebagainya sudah cukup meriah. Dan alhamdulillah pihak Kepolisian Republik Indonesia sudah memberikan, ya kalau bahasa undang-undangnya pemberitahuan, kita sudah memberitahukan ke pihak polisian dan sudah diberikan surat namanya STTP, surat tanda terima pemberitahuan polisi. Jadi artinya izin oleh polisi sudah diterbitkan, artinya bahwa ini muktamar 12 Jatmi tanggal 26-28 Juni yang akan datang ini secara lahir dan batin sudah siap dilaksanakan. Bahkan peserta kita punya 29 DPW dari 34 DPW se-Indonesia yang sudah menyatakan hadir. Kalau tidak ada halangan, para kiai, para mursyid, pengamal thariqah, pengurus Jatmi tingkat provinsi itu kira-kira ada 25. Jadi cukup semarak. Kalau peserta resminya nanti itu ada sekitar 350 yang kita undang. Ya, 350, dan nanti mengenai penginapan itu bisa nginep di Pondok Al-Madani. Kalau Pondok Al-Madani tidak made, maka Abah Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril, pesantren Soko Tunggal yang di Semarang itu siap untuk memfasilitasi tempat istirahat para muktamirin, bahkan memfasilitasi kendaraan untuk antar jemput peserta muktamar. Tambah lagi nanti pesantrennya pesantren Tahfidzul Quran ABG yang milik Gus Miftah ABG yang ada di Ungaran juga siap untuk memfasilitasi manakala tidak cukup tempat penginapan, sekaligus juga memfasilitasi kendaraan. Jadi kesiapan ini memang sudah luar biasa dan dapat dukungan dari internal keluarga besar Jatmi, juga dari pemerintah Republik Indonesia, terutama dari kepolisian. Monggo, terima kasih. Tentu yang tidak kalah pentingnya ini Pak Kiai, kira-kira boleh nggak saya tahu nih clue buat calon Rais Am dan ketua umumnya ini, kira-kira Pak Kiai sudah ada gambaran belum buat muktamirin nanti? Wis, pertanyaan yang saya mesti harus hati-hati menjawab ini, ya, karena kaitannya dengan figur, ya. Jadi rupa-rupanya gini, udah ya, Jam'iyah Ahli Thariqah Muktabar Indonesia walaupun tidak ormas besar tapi sesungguhnya keren. Keren karena kita dalam perjalanan berbangsa dan bernegara
terutama ketika dipimpin oleh Mbah Kiai Dr. Mustahin Romli Petirungan Jombang itu, jelas figur beliau sebagai ketua umum Jatmi tidak hanya bisa memimpin keluarga besar Jatmi, tapi juga mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sampai beliau wafat, bahkan diteruskan oleh pengganti-pengganti beliau. Buktinya bahwa kita punya diakui khidmat kita, artinya pengabdian kita kepada agama, bangsa dan negara. Buktinya apa? Berapa kali kita muktamar itu dibuka oleh Presiden. 98 dibuka oleh Presiden Habibie di Istana Negara, Jakarta. 2003 dihadiri Pak Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono, Profesor Amin Rais yang waktu itu Ketua MPR, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Pati ya, itu muktamar 23. Dan berapa kali kita audiensi bisa diterima oleh Menko Polhukam, oleh Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Ini terima kasih dengan orang tua kita yang jadi Wapres. Itu kita paling tidak 3 kali bisa diterima oleh beliau di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro. Jadi artinya bahwa pengabdian atau khidmat Jatmi kepada bangsa dan negara itu jelas tidak bisa diabaikan. Artinya secara singkat saya mengatakan bahwa Jatmi juga membangun bangsa dan negara Indonesia. Ya. Ini sebelum saya jawab soal kandidat ya, figur kandidat Rais Am dan Ketua Umum Jatmi. Jadi kira-kira gitu. Nah sekarang kalau ngomong Rais Am maupun Ketua Umum, karena memang Jatmi itu organisasi yang kebetulan menurut ADART kita masa bakti kepemimpinan nasional itu 5 tahun. Maka mau tidak mau pemimpin yang memimpin Jatmi harus setiap 5 tahun diadakan regenerasi yang disebut muktamar. Ya, muktamar tahun lalu diadakan di Pati, Jawa Tengah, artinya tahun 2018. Nah, ini muktamar sekarang ini muktamar ke-12 ditempatkan di Pesantren Al-Madani Semarang itu. Memang saya selaku sekjen muktamar dan juga selaku dari panitia muktamar, hasil monitoring saya atau lobby-lobby yang saya lakukan atau hasil nguping saya baik di internal Jatmi bahkan di luar Jatmi, bahkan ada para tokoh di pemerintahan itu sampai nanya juga pada kita, siapa yang memimpin Jatmi ke depan. Kalau bicara pemimpin Jatmi ke depan, saya kira di internal Jatmi, dan itu menjadi persyaratan bahwa Rais Am Jatmi misalnya persyaratannya beliau seorang mursyid Thariqah apa saja, mau Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah atau Naqsabandiyah atau Tijaniyah atau Thariqah Sadaliyah atau Syatoriyah atau Samaniyah dan sebagainya, harus mursyid dia, mursyid Thariqah yang punya pondok pesantren. Dan dia pernah mengabdi atau secara formal pengurus Jatmi, pernah di Jatmi. Ketua umum juga gitu, tapi kalau ketua umum tidak harus mursyid. Yang penting adalah pernah berbaiat dan pengamal Thariqah. Thariqahnya apa saja. Jatmi itu tidak satu warna Thariqah. Dan tidak ada persyaratan harus punya pesantren. Tetapi kalau Rais Amnya punya pesantren, mursyid, ketua umumnya juga mursyid, punya pesantren, wah hebat itu. Kita harapkan ke depan itu. Jujur saja kita ingin kepemimpinan Jatmi ke depan itu punya wibawa, punya ya paling tidak figur seperti pendiri Jatmi, Kiai Haji Dr. Mustahin Romli itu bisa menjadi barometer atau parameter kepemimpinan Jatmi. Artinya Mbah Kiai Mustahin Romli itu kan bukan hanya mursyid Thariqah. Beliau seorang intelektual, pengasuh pondok pesantren, seorang intelektual, perintis berdirinya kampus universitas di pesantren. Lengkaplah, seorang politisi, orang kaya. Artinya lahir batin tuh figur pendiri Jatmi itu luar biasa. Dia almarhum Mbah Kiai Mustahin Romli itu betul-betul menyiapkan dirinya mengabdi kepada Thariqah, mengabdi kepada agama, mengabdi kepada dunia pesantren, mengabdi kepada syiar Islam, bahkan mengabdi kepada negara. Niatnya itu luar biasa. Jadi memang sudah siap lahir batin. Kita berharap itu ke depan ya kira-kira gitu. Nah sekarang kalau ditanya figur
di internal Jatmi misalnya Rois Am, Pak Ketua Umum sekarang Mbah Kiai Muhammad Tauhid Al-Mursyid itu saya kira bukan hanya beliau senioritas di Jatmi, tapi beliau juga seorang mursyid yang punya murid banyak, punya pengalaman banyak. Ya, dari sisi lahir dan batin beliau diberikan kemampuan yang luar biasa. Tapi di luar Kiai Tauhid misalnya Rois Am itu ada Mbah Kiai Silahuddin. Silahuddin itu putra dari Kiai Abu Nur Jazuli, termasuk ikut terlibat mendirikan Jatmi tahun 75. Itu kebetulan tinggalnya di Kalimantan Timur. Ada Mbah Kiai Dr. Soleh Bajuri dari Lampung. Itu saya kira juga layak untuk menjadi Rois Am. Ada kalau dari Jakarta Mbah Kiai Haji Muhammad Yusuf Abdullah LC, murid dari Mbah Bisri Mustafa Rembang ketika masih menyantri tahun 70-an. Itu dari Betawi kebetulan ya. Dan banyak lagi lah kira-kira gitu. Jadi saya berharap ya paling tidak itu nama-nama itu yang bisa memimpin Jatmi. Kebetulan beliau orang dalam Jatmi. Keilmuannya, kemampuan terutama bidang thoriqoh itu beliau saya kira udah di atas rata-rata, atau dijamin bahwa beliau itu memang seorang mursyid asli. Mursyid yang sebenar-benarnya, ya. Tidak kita ragukan manakala beliau menjadi Rois Am. Sekarang kalau saya ditanya, siapa di antara mursyid yang paling cocok? Kira-kira siapa? Nah. Kalau pilihannya Pak Kiai buat kandidat ada Rois Am. Rois Am. Nah, kalau Rois Am dari 4 figur itu, kalau saya boleh memilih, tapi itu nanti keputusan ada di muktamar ya, udah ya. Bukan pribadi saya. Saya berharap Pak Ketua Umum sekarang itu berdasarkan senioritas, kemursidan segala macam, saya kira beliau sangat layak untuk Rois Am Dewan Pimpinan Pusat Jamiah Al-Thariqah Mu'tabarah Indonesia ke depan. Kalau yang lainnya mungkin jadi wakil Rois Am atau jadi Katib Am atau jadi wakilnya. Itu Rois Am ya. Ini kalau ditanya pribadi, tetapi keputusan tetap ada di muktamar. Ya, bukan di luar muktamar. Yang kedua sekarang soal ketua umum. Nah, jadi Jatmi itu kenapa ada kata-kata Indonesia, maka istilah di Jatmi beda dengan di katakanlah Jatman. Kalau Jatman kan Rois Am Ifadiyah ya. Kalau kita ketua Rois Am tetap sama, tetapi untuk ketua umum Imdoiyah, kalau di Jatman kan Mudirul Am Imdoiyah, istilahnya begitu. Kalau kita ketua umum DPP Jatmi. Nah, kalau figur di internal Jatmi banyak, ya. Bahkan saya yang seperti ini yang banyak kelemahan, tahun 2018 pernah jadi calon kandidat ketua umum. 2 orang, Kiai Tauhid Al-Mursyid, yang kedua adalah saya. Tetapi karena beliau senioritas dari banyak sisi, saya tahu diri supaya proses pemilihan juga cepat, saya mengundurkan diri. Bukan saya membanggakan diri saya hebat, bukan. Tetapi bahwa di internal Jatmi itu juga banyak figur-figur yang layak untuk menjadi ketua umum di atas saya. Keilmuannya segala macam. Contoh misalnya, wakil ketua umum yang sekarang, Kiai Dr. Mokhlas Sarkun. Ya. Ada KTM kita, ya. Ada dari Lampung misalnya. Atau dari Sumatera Barat, itu ketua DPW-nya itu guru besar di Universitas Andalas atau dari IAIN Sumatera Barat, namanya Profesor Dr. Kiai Haji atau Buya Zaini Hasan. Itu hebat juga. Atau dari Jawa Timur atau dari provinsi lainnya. Bahkan ini info yang saya tangkap hasil monitoring saya sebagai sekjen, nama kalau saya bilang bukan hanya Gus, Abah Nuril Arifin Husain. Ini dirasani oleh keluarga besar Jatmi, baik DPP maupun DPW. Artinya kalau udah keluarga besar Jatmi kan di seluruh wilayah, ya. Termasuk yang diharapkan, bukan dijagokan ya, diharapkan bisa memimpin DPP Jatmi ke depan. Bersedia atau tidak, saya sudah pernah ngobrol sama beliau. Beliau menyatakan kalau dipilih muktamirin, ya, secara sah legal, beliau siap memimpin
Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia pada periode yang akan datang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang kira-kira dipilih? Begitu dong. Baik. Coba. Kira-kira siapa yang mau dipilih nih sebagai peserta dan panitia muktamar ini? Oke, makasih. Saya tidak punya hak pilih. Mungkin punya pendapat, punya suara, tetapi hak pilih nggak punya. Yang punya hak pilih itu DPW yang 25 itu. 25 DPW punya hak pilih ya. Kalau saya punya hak pilih, ya ini kalau saya punya hak pilih dari nama-nama tadi yang kira-kira saya sebutkan itu, saya kira bukan karena Abah Nuril itu guru saya, memang guru saya. Tetapi saya melihat senioritas, keilmuan, ya, bahkan performa yang saya kira mumpuni lahir batin, cocok, tepat, layak untuk memimpin DPW Jatmi ke depan. Bukan mengabaikan figur lain misalnya Kiai Mokhlas Sarkon ya. Tapi saya kira ini Abah kita, Abah Nuril Arifin Hussein yang kebetulan beliau juga bukan hanya baiat thariqah, pengamal thariqah. Bahkan putra beliau itu sudah dibait menjadi mursyid thariqah dari cucunya Syekh Abdul Qadir Jalani yang dari Syria dari Libanon itu. Yang namanya Kiai Mustafa atau apa itu, putra beliau. Jadi kalau saya punya hak pilih, saya berharap figur seperti Abah Dr. Nuril Arifin Hussein itu bisa memimpin Jatmi ke depan. Ini kalau saya diberikan hak pilih, tapi sekali lagi yang punya hak pilih itu DPW dan diputuskan oleh muktamar. Jadi saya kira itu saya udah banyak bicara Jatmi itu apa ya, kapan muktamar, persiapan seperti apa, kandidat saya udah omong. Mudah-mudahan ini menjadi informasi penting terutama buat keluarga besar Jatmi. Sekali lagi saya minta maaf mungkin ada keluarga besar Jatmi yang enggak berkenan. Ini hanya pendapat pribadi saya, tetapi saya bagian dari DPP Jatmi atau Jatmi yang mau tidak mau saya harus menyampaikan hal ini. Dan Jatmi itu adalah jamiah yang bukan hanya legal berbadan hukum, tapi Jatmi itu adalah jamiatul haq, jamiah yang hak yang didirikan para aulia, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang ahli zikir, ya. Bahkan ada selawat yang sangat terkenal, selawat thariqiyah. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallah rabbil alamin. Luar biasa. Ini thariqah itu datangnya dari Allah. Bahkan kalau dilanjutkan thariqam mirruh Jibril al-Matin, thariqah minal anbiya wal mursalin, dari para nabi dan rasul. Artinya ngurus Jatmi kudu ikhlas, kudu sungguh-sungguh, tidak boleh ragu. Berthariqah tidak boleh ragu, karena kita semua menuju kepada ridha Allah, ingin sama-sama kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Gitu dah ya. Mohon maaf nih dah. Oke. Baik, Pak Kiai, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai Jatmi. Semoga saya berdoa semoga Jatmi nanti muktamar bisa berjalan lancar, bisa mendapatkan tokoh-tokoh yang baru untuk memimpin Jatmi ke depan. Akhir kata, closing. Oke. Saya mohon Pak Kiai untuk closing. Terima kasih dak. Jadi begini, ini kalau video ini didengar oleh keluarga besar Jatmi, Ikhwan Jatmi di seluruh Indonesia, terutama DPP, DPW dan DPC yang ada, saya atas nama pengurus DPP, Sekjen DPP Jatmi, Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia, berharap muktamar ini bisa sahabat-sahabat Ikhwan di keluarga besar Jatmi bisa hadir. Dari informasi kita peroleh, semangat tuh hadir banyak, tapi kita berharap memberi semangat. Ayo kita hadir untuk menghadiri muktamar Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarahnya. Ini jamiah kita, organisasi kita, siapa lagi yang mensyiarkan, yang menghidupkan kecuali keluarga besar Jatmi. Ada ciri khas di Jatmi, ketika menutup rapat, menutup pidato, orang Jatmi harus menutup kalimatnya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ini sejak dari Mbah Kiai Musa Romli.
dan itu menjadi ciri khas kita. Kalau NU kan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau Jatmi saya tutup dengan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala informasinya, Pak Kiai. Saya juga ingin juga mengakhiri dari perbincangan ini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi